Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Amelia Putri dengan NIM 241086223. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Media. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang menjadi perhatian publik, yaitu tayangan salah satu program televisi di Indonesia, Exposed Uncensored, yang disiarkan oleh Trans7 serta penyelesaiannya berdasarkan kode etik jurnalistik di Indonesia. Kasus ini mencuat setelah program Exposed Uncensored menayangkan segmen pada 13 Oktober 2025 yang menyinggung pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, serta salah satu tokoh ulama yaitu Kiai Haji Anwar Mansyur. Tayangan tersebut menuai kritik luas dari masyarakat, khususnya komunitas santri, karena dinilai menyajikan konten yang tidak berimbang dan berpotensi melecehkan lembaga pendidikan pesantren. Judul episode yang berbunyi santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok, dianggap provokatif dan cenderung memojokkan kehidupan santri. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Akibat tayangan tersebut muncul gelombang protes publik yang disertai tagar boykot Trans7 di media sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap isi pemberitaan. Jika ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia, kasus ini berkaitan dengan pasal 1 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Selain itu, pasal 3 menegaskan kewajiban wartawan untuk menguji informasi, memberikan fakta secara berimbang, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tayangan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena penyajiannya cenderung menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren dan tidak memberikan ruang klarifikasi yang proporsional. Terkait penyelesaian kasus ini, pihak Trans7 akhirnya menempuh penyelesaian secara etik, yakni manajemen Trans7 secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo dan kiai yang bersangkutan. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab media dan implementasi pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur kewajiban media untuk melayani hak jawab, melakukan koreksi, dan meminta maaf apabila terjadi kesalahan pemberitaan. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik tidak selalu berujung pada proses pidana, melainkan dapat diselesaikan melalui mekanisme etik yang menekankan pada pemulihan nama baik dan tanggung jawab moral media. Kasus Expose Uncensored di Trans7 menjadi pelajaran penting bagi media massa agar lebih berhati-hati sensitif terhadap nilai sosial dan keagamaan, serta konsistensi penerapan kode etik jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan demi menjaga kepercayaan publik. Saya akan membahas salah satu contoh tayangan di Indonesia yang dianggap bermuatan negatif dan menjadi perhatian publik, yaitu sinetron Suara Hati Istri Zahra yang ditayangkan di Indosiar. Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran. Sinetron Suara Hati Istri Zahra menuai kontroversi karena menghadirkan tokoh Zahra yang diperankan oleh seseorang aktris yang masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Dalam cerita, Zahra diperankan sebagai istri ketiga dari seorang pria berusia 39 tahun, meskipun dalam alur cerita disebutkan bahwa usia Zahra adalah 17 tahun, fakta bahwa pemerannya masih di bawah umur tetap menimbulkan persoalan serius. Sinetron ini dianggap bermasalah karena secara tidak langsung menormalisasikan praktik perkawinan anak serta relasi yang tidak setara antara anak di bawah umur dengan orang dewasa. Walaupun hanya berupa akting, tayangan tersebut tetap memiliki dampak sosial karena disiarkan secara luas dan dapat memengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.
Jika ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan penyiaran adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta moral masyarakat. Namun, tayangan yang mengandung unsur eksploitasi anak dan normalisasi pernikahan dini jelas bertentangan dengan tujuan tersebut. Selain itu, pasal 36 ayat 2 menegaskan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak dan remaja. Dalam kasus ini, keterlibatan pemeran anak dalam peran sebagai istri ketiga dinilai tidak memberikan perlindungan, melainkan justru mengekspos anak pada peran yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memberikan teguran kepada pihak Indosiar atas penayangan sinetron tersebut. Nah, sebagai tindak lanjut dari teguran KPI dan tekanan publik, pihak Indosiar akhirnya mengganti pemeran Zahra yang masih di bawah umur dengan pemeran lain yang telah berusia lebih dewasa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi penyiaran dan perlindungan anak. Sebagai kesimpulan, kasus sinetron Suara Hati Istri Zahra menunjukkan bahwa meskipun sebuah tayangan bersifat fiksi atau akting, tetap harus mematuhi etika dan aturan hukum yang berlaku. Media penyiaran memiliki tanggung jawab besar untuk tidak menampilkan konten yang berpotensi mengeksploitasi anak dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus pembajakan konten yang terjadi di media digital khususnya melalui platform Telegram serta pembahasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Salah satu bentuk pembajakan konten yang banyak ditemukan saat ini adalah penyebaran film dan serial secara ilegal melalui grup dan kanal Telegram. Dalam platform ini, banyak pihak yang mengunggah dan membagikan film-film terbaru, baik film lokal maupun internasional, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Film-film tersebut dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh anggota grup. Tindakan ini jelas merugikan pencipta dan pelaku industri perfilman karena karya yang seharusnya didistribusikan melalui jalur resmi justru disebarkan secara bebas tanpa persetujuan dan tanpa memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hak cipta. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan ciptaannya. Hak ekonomi ini hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak atau pihak yang memperoleh izin secara sah. Dalam kasus pembajakan film di Telegram, pelaku telah melanggar hak ekonomi tersebut karena melakukan penggandaan dan pendistribusian karya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Selain merugikan pencipta, pembajakan film melalui Telegram juga berdampak negatif terhadap perkembangan industri kreatif nasional karena menurunkan nilai karya dan melemahkan ekosistem perfilman yang sehat. Sebagai kesimpulan, penyebaran film bajakan melalui platform Telegram merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital dengan tidak mengakses maupun menyebarkan konten ilegal. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam menangani kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media digital disertai dengan contoh kasus di Indonesia. Di era digital, media sosial menjadi sarana utama penyebaran informasi. Namun di sisi lain, media digital juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks atau berita bohong serta ujaran kebencian yang dapat meresahkan masyarakat dan memecah belah persatuan. Salah satu contoh kasus hoaks yang pernah menjadi perhatian publik di Indonesia adalah kasus hoaks penganiayaan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait pada tahun 2018. Ia menyebarkan informasi palsu melalui media sosial dan wawancara publik dengan mengaku menjadi korban penganiayaan.
Padahal, peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Informasi tersebut sempat menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat sebelum akhirnya terbukti sebagai hoaks. Dalam konteks hukum, penerapan Undang-Undang ITE menjadi dasar penindakan terhadap kasus tersebut. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Selain itu, pasal 45A mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyebaran hoaks. Melalui pasal-pasal tersebut, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku penyebaran hoaks di media digital. Dalam kasus Ratna Sarumpait, penerapan Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap informasi di ruang digital. Baik, sebagai kesimpulan, Undang-Undang ITE memiliki peran penting dalam menangani kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media digital melalui penerapan pasal-pasal yang relevan. Undang-Undang ITE bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat.